Sebelum pengajian ini, para pemirsa, saya ingin menyampaikan, tolong para pemirsa merekam dan membagikan YouTube ini ya, mengenai tentang langkah-langkahnya Bapak Presiden Jokowi ya. Saya Pak Jokowi dengan hati yang bersih ya, saya 10 tahun membela Pak Jokowi ya. Saya kagum sama Pak Jokowi, pintar, berani ya, dan ada keistimewaan yang Pak Jokowi miliki, jarang dimiliki oleh para pejabat, yaitu tidak menerima suapan, tidak korupsi ya. Sampai-sampai hari pernikahan anaknya pun tidak mau ada yang menyumbang walaupun cuma segelas air aqua ya, atau air minum. Itu kelebihan yang Pak Jokowi miliki ya. Dan saya pengagum Pak Jokowi ya. Saya bela Pak Jokowi 10 tahun. Dan Pak Ma'ruf Amin juga, Kiai Haji Ma'ruf Amin ya. Beliau kampanye di majelis saya di depan 30.000 orang ya di Depok ya. Bahkan saudara-saudara saya, para habaib, menganggap saya menerima hadiah dari Pak Jokowi, hadiah mobil, hadiah duit, hadiah tanah dan sebagainya. Padahal itu tidak ada sama sekali. Saya memang ikhlas membela Pak Jokowi karena memang Pak Jokowi orang baik dan pintar ya, itu yang saya tahu ya. Dan kita bukan baru kenalan sama Pak Jokowi ya. Nah, karena dulu kita juga berusaha dagang mebel di Bali, teman-teman juga belanja dengan Pak Jokowi ya. Saya waktu itu joint venture dengan Haji Samsudin ya. Nah, Pak Jokowi dulu 10 tahun saya membela Pak Jokowi ya. Pak Jokowi tidak membela saya ya. Pak Jokowi tidak membantu kemanusiaan yang saya jalankan ya. Saya menjalankan kemanusiaan sudah 43 tahun ya. Pak Jokowi tidak tanya, tidak lihat, walaupun melihat di medsos bagaimana saya punya sepak terjang ya. Nah, pada hari ini Pak Jokowi, kalau 10 tahun saya membela Pak Jokowi, hari ini saya mengkritik Pak Jokowi ya. Saya sebagai seorang ustadz, seorang penceramah, jangan saya dipanggil seorang alim ulama, bukan. Alim ulama itu besar ya. Ya kalau menjadi kiai itu besar ya. Kalau nggak ada ilmu kan malu ya. Nah, saya 10 tahun membela Pak Jokowi. Saya menghadapi lawan yang luar biasa, dari keluarga, dari teman, famili. Tapi Pak Jokowi kan tidak lihat ya. Nah, hari ini saya sebagai orang yang berdiri dalam kemanusiaan, saya melihat akhir-akhir ini Pak Jokowi salah langkah. Salah langkahnya ini sangat fatal dan berisiko besar ya, berisiko besar. Pak Jokowi boleh rekam suara saya, buktikan saya punya pembicaraan ini ya. Saya sangat sayang kepada Pak Jokowi, yang dimana Pak Jokowi memaksa dengan segala cara ya untuk agar Mas Gibran itu menjadi wakil presiden. Ya itu haknya Pak Jokowi ya. Tapi saya sebagai orang yang cinta kepada Pak Jokowi, saya anggap itu salah langkah. Salah langkah yang tidak ada taranya ya.
Dan saya kenal Pak Jokowi bukan orang ambisi. Ya, Pak Jokowi adalah orang bekerja yang luar biasa. Nah, Pak Jokowi punya karakter, cara bekerjanya tidak dimiliki oleh putra-putranya Pak Jokowi. Tidak dimiliki. Gibran tidak memiliki ini. Ya. Yang satu lagi siapa? Kaisang tidak memiliki sifat terjangnya Pak Jokowi. Pak Jokowi orang hebat, orang pintar, ya. Tapi dalam segi ini Pak Jokowi salah langkah, dan salah langkah ini tidak ada maaf dari bangsa dan negara. Percayalah saya, salah langkah, ya. Coba saya buktikan satu masalah saja kecil, ya. Satu lembaga legislatif, ya, bisa kacau balau, ya, cuma karena ambisinya Pak Jokowi. Tapi saya tahu Pak Jokowi tidak memiliki ambisi, tidak memiliki sifat serakah. Saya puji soal itu, ya. Saya nggak tahu nih Pak Jokowi dan Ibu Iriana ini siapa yang gembosin ini sampai memaksa untuk Mas Gibran memegang peranan sebagai wapres. Ini nggak masuk di akal, ya. Saya sebagai seorang pengamat, ya, pencinta Pak Jokowi, ya, kata seorang Darwis, ya, seorang Darwis katakan, khudul hikmah, ya, walau kana alal majanin, walau minal majanin. Ambillah satu hikmah, ya, walaupun hikmah itu, kebaikan itu, ilmu yang keluar tadi dari kelompok manusia yang tidak berakal. Kalau memang hikmahnya bagus, ambil, ya. Itu seorang Darwis, ya, dari Basrah menyatakan seperti itu, ya. Nah, saya lihat Pak Jokowi ini ada yang gembosin. Dan maaf Pak Jokowi, ya, orang-orang partai, para menteri-menteri yang korup, ya, itu ketakutan sama Pak Jokowi. Ketakutan Pak Jokowi tangkap. Kalau tidak selera Pak Jokowi diikuti, ditangkap. Ini karakter tidak ada sama Pak Jokowi, tidak ada sama sekali. Saya kenal Pak Jokowi, tidak ada. Saya tidak mau melangkah, ya, terlalu jauh. Saya tahu yang dongkrak-dongkrak ini siapa yang kipasin, saya tahu. Kalau Jokowi mau tahu, silahkan Pak Jokowi telepon saya sampaikan. Dengan Pak Jokowi bersyarat harus jujur kalau saya sebut nama-nama orang itu, ya, saya tahu. Nah, Pak Jokowi tahun 1997, ya, 1997 saya tinggal di Banjarmasin di Martapura. Saya kedatangan tamu, ya, kedatangan tamu, yaitu putra Mas Sigit Soeharto, ya. Ari Sigit, ya. Maaf Mas Ari, ya. Mas Ari waktu itu datang sama Jarimah, ya. Dan itu ada fotonya sama saya, ya. Kita bertiga foto di rumah saya, ya. 1997, ya, bulan Maret, ya. Itu saya sampaikan, Pak Jokowi biar tahu, ya, cerita ini. Saya katakan kepada Mas Ari sampaikan sama yang jantan itu Pak Harto, ya, lebih baik mundur dulu, turun sebelum gelombang besar. Jangan ikuti ambisi,
pertanyaan Mas Ari waktu itu kepada saya. Oke, Habib, saya akan sampaikan. Tapi pertanyaan, kalau ditanya sama yang jantan, siapa penggantinya? Saya jawab dengan langgang. Saya katakan Kasat TNI waktu itu Raden Hartono. Saya katakan dia aja deh. Dia orang Muslim yang baik, orang yang pandai, bijak. Ya. Oh gitu, baik. Disampaikan oleh Mas Ari kepada Pak Harto. Disampaikan. Saya tahu dari mana sampaikan. Saya tahu dari mana. Ya. Saya tahu dari beberapa orang yang bisa dipercaya. Lalu Pak Harto memanggil orang-orang dekatnya dia. Nah, di antaranya yaitu Mas Harmoko, orang yang paling dipercaya waktu itu. Jawabannya Mas Harmoko bahwa rakyat di bawah masih suka sama Bapak dengan embel-embel dan sebagainya. Akhirnya Pak Harto menerima saran itu dan 1998 Pak Harto tumbang. Ya, orang yang pertama yang diingat oleh Pak Harto adalah saya. Ya, karena nasihat saya masuk betul di hatinya. Tapi memang waktu itu karena kejauhan hubungan, ya, tidak dekat, sehingga tidak ada komunikasi yang sangat sempurna, ya. Tapi ada bukti bahwa saya punya saran itu diterima oleh Pak Harto, dan itu saya mendengar ada ucapan Pak Harto, benar kata-kata Habib yang di Martapura. Itu yang menyampaikan sama saya adalah sepupu saya, orang terdekat dengan Mbak Tutut, namanya Hamid Hashim Alatas, sepupu saya. Hamid ini Pak Jokowi adalah ponakannya Menlu Alatas, almarhum sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, ya. Dia yang sampaikan sama saya. Nah, dia sampaikan sama saya. Ya. Jadi saya mohon Pak Jokowi sadar, Ibu Irana sadar, jangan menjadikan negeri ini siapa yang kuat dia yang menang. Jangan. Pak Jokowi seorang diplomat yang ulung, yang sudah banyak mendapat piagam dari negara-negara tetangga. Ya, sayangi Pak Jokowi punya diri dan nama, ya, sayangi. Nah, saya tahu yang kimpasin itu siapa, saya tahu. Ya. Karena Pak Jokowi punya tindakan yang salah ini, Pak Jokowi hubungan dengan Ibu Mega sudah putus, makin jauh. Ibu Mega biar bagaimana banyak jasanya kepada Pak Jokowi. Kita harus akui Pak Jokowi, jangan tidak, ya. Dan ini dalam sejarah di Indonesia. Hari ini juga saya lihat Pak Anwar Usman, profesor, itu orang baik. Beliau juga waktu saya mendapat doktor honoris causa, dia menyumbang karangan bunga, ya, untuk saya. Juga Pak Jokowi juga menyumbang karangan bunga untuk saya. Saya tidak lupa. Tapi sebelum Pak Jokowi kasih karangan bunga, saya lebih dulu kasih karangan bunga buat Pak Jokowi untuk acara pernikahannya apa namanya, Kaisang, ya. Dan itu ada data-data dan ada foto yang kita jadikan sebagai satu arsip, ya, bahwa hubungan kita baik. Tolonglah Pak Jokowi, ya, jangan sampai Pak Jokowi
kalaupun ini terjadi ya Pak Jokowi, ini akan chaos. Dan kalau memang harapan orang-orang yang di lingkungan Pak Jokowi ingin chaos, itu orang-orang tidak benar, orang jahat, tidak boleh didengar. Ya, kalaupun chaos dan Pak Jokowi mau tidak mau menjadi jabatan lagi, tapi Pak Jokowi tidak akan lama, lebih dari 6 bulan tumbang. Silakan rekam saya punya suara ini dan buktikan, ya, akan ada satu pergerakan yang luar biasa yang akan banyak korban. Ya, Pak Jokowi harus pikir baik-baik. Teman yang baik Pak Jokowi ada satu hikam dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ya, teman yang baik adalah yang menyampaikan sesuatu yang tidak baik yang mengakibatkan kita mendapat cedera. Kalau dia yang baik, dia sampaikan dan kita harus menerimanya. Ya, bukan teman, sebaliknya, teman yang tidak baik adalah teman yang tahu kalau Anda teruskan Anda akan fatal, dan dia diam, malah dia gemboskan, dan ini resikonya besar. Ya, resikonya besar. Garis bawah yang paling Pak Jokowi harus ketahui bahwa semua orang-orang politik di DPR, saya tidak tahu ya nama-namanya dari partai apa, semua takut sama Pak Jokowi karena mereka mempunyai kesalahan, mempunyai aib, ya, sehingga mereka takut, ya. Tapi kalau Pak Jokowi nanti salah langkah, tumbang, mereka adalah mendapat kemenangan yang selama ini ditunggu. Ya, tolong Pak Jokowi, tolong dengar nasihat saya, jangan memaksa Gibran. Ya, akhirnya hari ini Pak Anwar Usman berbicara dengan menyatakan saya tidak mundur, saya tidak takut. Ini kan seorang terpelajar, profesor, doktor, ya, menyatakan seperti ini. Ini menunjukkan karakter sudah menjadi karakter bukan diplomat, bukan politik yang baik, ya. Karena cuma satu Gibran yang dipertahankan. Jangan jadikan Gibran tumbal untuk menjadi chaos. Saya ingatkan Pak Jokowi, ya, Pak Jokowi belum kenal dekat dengan saya, ya, dekat kenal begitu aja. Walaupun barangkali dulu kita suka jual beli dengan Mebel dan sebagainya, ya, tapi di sini bukan persoalan itu, ya, yaitu persoalan saya sayang sama Pak Jokowi. Dan saya lebih sayang lagi kepada bangsa, saya lebih sayang lagi kepada negara. Kalau Pak Jokowi barangkali sayang kepada Gibran karena anak, ya, memperjuangkan. Dan ada yang perlu Pak Jokowi ketahui. Saya ngerti kenapa Pak Jokowi memajukan Gibran, karena Pak Jokowi mengharap IKN ini akan berjalan terus. Kalau memang itu, semua calon presiden yang akan menang dari 3 ini, kalau menang, semua akan jalankan itu IKN, tidak berhenti. Kenapa tidak berhenti? Karena di situ banyak proyek, mereka akan dapatkan nikmat. Tidak mungkin dia berhentikan. Kalau cuman karena IKN, semua itu, ya, Pak Prabowo akan teruskan IKN kalau dia menang. Umpama yang menang Pak Ganjar Mahfud, dia akan terusin IKN. Umpama yang menang Ustadz Anies Baswedan, ya, dia akan terusin karena di situ dapat proyek besar, dapat nikmat. Nah, mereka punya perilaku tidak sama dengan Pak Jokowi, ya, dalam bisnis. Ya, Pak Jokowi memang alamnya alam bisnis, tidak merampok, tidak koruptor, ya, saya akui itu. Tapi dalam segi ini saya sesali dan beresiko besar. Tolong Pak Jokowi jangan mendengari orang yang menggembos, ya. Ya, langkah Pak Jokowi luar biasa.
Kapolsek, Kapolres, Pangdam, Kapolda, semua diganti. Itu langkah Pak Jokowi, memang hebat. Tapi ingat, ya, hati mereka tidak sama Pak Jokowi, tidak sama sekali. Saya tahu, ya, Pak Jokowi harus banyak baca buku, ya. Pernyataannya Sayyidi Abdullah bin Abbas kepada Imam Hussein, jangan kau percaya kepada masyarakat Irak, katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kata-kata mereka kepada Anda, tapi hati mereka tidak kepada Anda. Belajar dari tarikh, dari sejarah-sejarah pendahulu. Saya sangat sesali, Pak Jokowi udah hebat, bikin GPS, bikin segala macam, luar biasa. Yang paling pasti Pak Jokowi tidak koruptor, itu udah luar biasa. Ya, ada Pak Jokowi, suatu kisah pertemuan saya dengan Prof. Habibie. Ya, ada seorang pejabat bertanya kepada Prof. Habibie di dalam suatu pertemuan, ada iparnya Pak Habibie meninggal. Saya datang, ya. Sudah orang pulang, ya kumpullah, duduk berkeluarga, ya. Kebetulan yang meninggal juga iparnya Pak Habibie, bukan orang lain dengan saya, ya. Di situ ada pertanyaan, bagaimana menurut Prof. Habibie tentang Jokowi? Dia katakan dengan polos, ya, Soekarno, ya, Soeharto, saya Habibie, ya, Mega, Gus Dur, maaf saya salah, almarhum Gus Dur, ya, Mega, Mega, SBY, Jokowi. Ini 6 presiden, 1 Jokowi. Itu pengakuannya Habibie, ya. Yang Pak Jokowi tidak pernah dengar, ya. Itu ungkapan Habibie dari hati yang bersih, dari akal yang bersih, ya. Diakui. Tapi langkah ini, andai kata Prof. Habibie hidup, dia akan sama dengan saya pendapatnya. Saya mohon Ibu Iriana, Pak Jokowi, tolong jangan jadikan Gibran jangan jadikan tumbal, tolong, ya. Dia tidak punya sepak terjang seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi boleh berangan-angan, tapi tidak punya. Lebih baik Pak Jokowi didik dia menjadi wali kota, lalu naik menjadi gubernur. Dengan prestasi pastilah rakyat akan mengangkatnya. Itu lebih baik Pak Jokowi, ya. Tolong jangan dengerin itu yang gembos, ya. Saya juga sesali Habib Lutfi tidak memberi nasihat. Semestinya Habib Lutfi sebagai Habib, ulama, ahli tarekat, bicara. Jangan takut, ya. Gak usah takut, bicara demi bangsa dan negara. Nah, sekarang satu lembaga yang begitu terhormat bisa menjadi arogan, menjadi emosi, menjadi kata-kata yang kasar, ya, seperti bukan seorang doktor, ya. Jimli doktor, profesor, ya, Pak Anwar Usman profesor. Akhirnya profesor ini ada di belakangnya, yang ada di depan adalah arogan, pertahanan yang tidak masuk di akal. Saya tahu ini bukan tindakannya Pak Jokowi, saya tahu, ya. Pak Jokowi bukan orang ambisi, dan Pak Jokowi 1 tahun lalu pernah menyatakan, ya, di depan publik, ada wartawan banyak, ya, saya kalau udah selesai ya jadi jabatan presiden, ya
udah waktunya ya saya turun. Mau maksa, yang penting saya sudah jalan. Itu ada pernyataan Pak Jokowi. Ya. Bisa kita ambil itu, arsipnya bisa kita ambil untuk bukti. Ya. Kenapa Pak Jokowi berubah? Saya ini fanatik kepada Jokowi 10 tahun. Hari ini saya berhak untuk menyatakan. Kalau dulu saya membela, hari ini saya mengingatkan. Kalau dulu membela, hari ini saya mengingatkan. Beda. Membela dengan mengingatkan beda. Tolong, para pemirsa, rekam suara saya. Ya, buktikan omongan saya. Ya, bahwa kalau Pak Jokowi memaksa ini, ya, akan menjadi negara yang tidak kondusif. Ya, tidak kondusif. Saya sebagai orang yang sangat cinta, fanatik, ya, tapi hari ini saya kecewa, ya, kecewa banget, ya. Tolong Pak Jokowi, Ibu Irana, tolong sadar, tolong. Lebih baik kita bina dari bawah, ya, sebagaimana Bung Karno membina Mega, ya. Dibina Mega itu tanpa dia sadar. Mega itu dibina oleh ayahnya, ya, dibina, ya, dan sukses. Ya, dia membangun satu partai yang besar, ya. Soal dia menjadi presiden ada keganjilan dan sebagainya. Semua presiden di Indonesia pasti menterinya bobrok, ya, itu harus diakui, ya. Nyolong sana, maling sini, ya, itu pastilah. Ya, saya bicara begini, ya, benar, ya. Saya sangat ini, ya, sangat prihatin dengan kondisi ini. Saya kira cuma saya yang mampu menyampaikan ini kepada Pak Jokowi, karena saya tidak ada masalah dengan Pak Jokowi. Saya membela Pak Jokowi tidak dapat sesuatu juga, karena memang karena saya ikhlas, ya. Tambang saya dianiaya oleh Bahlil, Pak Jokowi tidak bela juga. Padahal saya sudah bayar pajak. Clear and clear, saya punya surat-surat. Sampai hari ini diganjal oleh Bahlil dan tidak malu Bahlil. Saya seorang kemanusiaan, kerjaan saya bersedekah, kerjaan saya membagi beras, kerjaan saya menyekolahkan bangsa. Ya, saya punya arsip, Pak Jokowi bisa lihat. Silahkan ke rumah saya kasih lihat data saya. Ya. Dianiaya saya oleh Bahlil, dan bukan saya aja dianiaya, ada ratusan surat yang diacak-acak oleh Bahlil. Ya, tidak lama Bahlil akan dapat bagian dari Allah, tidak lama. Ada Jokowi atau tidak ada Jokowi, Bahlil akan dapat bagian. Ya, Bahlil punya perusahaan banyak, ada 6 perusahaan Bahlil yang bukan nama Bahlil. Semua nama anak buahnya. Nah, itu bukan urusan ini, ya, pembicaraan kita. Udah keluar jalur nih saya ngomong, ya. Tapi saya maksudkan, saya lihat Pak Jokowi hari-hari bersama Bahlil. Ini Pak Jokowi jalan sama maling ini. Pak Jokowi jalan sama orang yang salah ini. Salah Pak Jokowi. Man hama hauma yushaku an waqafi. Rasulullah katakan, siapa yang berjalan pada suatu ketika dia akan masuk di dalam lubangnya. Ya, saya tidak bermasalah, ya, saya di luar pernyataan, tapi yang saya keberatan dan saya ingatkan, Pak Jokowi sudah salah langkah, ya. Satu lembaga yang terhormat sudah mulai kacau karena tindakan Pak Jokowi. Tapi saya tahu Pak Jokowi bukan orang egois, bukan orang yang rakus, saya tahu betul. Dan saya baca Pak Jokowi angkat Gibran ini karena IKN. IKN itu akan dibangun oleh siapa aja presiden yang menang. Presiden yang menang ini juga mau cari rezeki.
Dengan proyek itu lain sama Pak Jokowi ya. Pak Jokowi bangun IKN itu tidak ambil 1 rupiah pun. Saya tahu betul kalau itu. Tapi kalau yang lain akan terjadi seperti itu. Silahkan omongan saya ini direkam dan disimpan ya. Nanti suatu pergerakan besar yang akan melawan Pak Jokowi. Cepat atau lambat ya. Ini sekedar semoga negara kita aman, tentram, damai. Dan saya membaca Fatihah, semoga Allah memberikan hidayah kepada Pak Jokowi dan Ibu Irana dan Gibran ya. Semoga Allah memberikan hidayah bihaqin Nabi wa ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.